Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami. Perkenalkan, saya Sarwanjani. Dan hari ini saya ditemani oleh teman saya, Alini Juniati. Pada episode kali ini, kami akan membahas fenomena budaya yang sering kita jumpai di lingkungan kampus, yaitu penggunaan bahasa Sasambo yang dicampur dengan bahasa Indonesia di kalangan mahasiswa Universitas Mandalika. Fenomena ini menarik untuk dibahas karena bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga menjadi identitas budaya, media interaksi sosial, dan cerminan perubahan budaya di masyarakat. Baik, langsung saja kita mulai pembahasannya. Di sini ada deskripsi fenomena budaya. Sebelum masuk ke analisis, bisa dijelaskan terlebih dahulu bagaimana fenomena ini terjadi. Berdasarkan hasil observasi kelompok kami, mahasiswa Universitas Pendidikan Mandalika berasal dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Barat, terutama di suku Sasak, Samawa, dan Bojo, atau yang dikenal sebagai Sasambo. Dalam kehidupan sehari-hari di kampus, kami menemukan bahwa mahasiswa sering menggunakan bahasa Indonesia yang dicampur dengan kosakata bahasa daerah. Contohnya seperti, besok kita kumpul jari, saya nggak tahu itu. Ayo lalo dulu, astaga deh. Percakapan seperti ini sering terjadi ketika mahasiswa berbicara dengan teman yang berasal dari daerah yang sama ataupun dengan teman dari daerah lain yang sudah memahami istilah tersebut. Jadi pengguna bahasa campuran ini sudah menjadi kebiasaannya ya? Benar. Bahkan banyak mahasiswa menggunakannya tanpa sadar karena sudah menjadi bagian dari komunikasi sehari-hari. Menurut kajian budaya, bagaimana fenomena ini dapat dijelaskan? Fenomena ini menunjukkan adanya proses pencampuran budaya dalam komunikasi sehari-hari. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa nasional, sedangkan bahasa Sasambo tetap dipertahankan sebagai identitas lokal. Penggunaan dua bahasa secara bergantian menunjukkan bahwa mahasiswa mampu menyesuaikan bahasa sesuai situasi, lawan bicara, dan lingkungan sosial. Selain itu, penggunaan bahasa campuran menciptakan rasa akrab, mempererat hubungan pertemanan, dan menunjukkan identitas sebagai masyarakat NTB. Namun, terdapat juga beberapa dampak. Dampak positifnya yaitu yang pertama, menjaga kelestarian bahasa daerah. Yang kedua, memperkuat identitas budaya. Yang ketiga, menciptakan komunikasi yang lebih santai. Yang keempat, meningkatkan rasa solidaritas antar mahasiswa. Sedangkan dampak negatifnya adalah mahasiswa dari luar daerah kadang mengalami kesulitan memahami percakapan sehingga berpotensi menimbulkan miskomunikasi. Lalu, teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena tersebut? Fenomena ini dapat dianalisis menggunakan beberapa teori dalam kajian budaya. Teori representasi Stuart Hall. Menurut Stuart Hall, bahasa merupakan media untuk membangun makna. Bahasa tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi, tetapi juga merepresentasikan identitas sosial dan budaya seseorang. Dalam kasus ini, mahasiswa yang menggunakan bahasa Sasambo sedang menunjukkan identitas budaya mereka, meskipun berada di lingkungan akademik yang menggunakan bahasa Indonesia. Teori interaksi simbolik George Herbert Mead. Teori ini menjelaskan bahwa manusia membangun hubungan sosial melalui simbol termasuk bahasa. Penggunaan bahasa campuran menjadi simbol kedekatan, rasa memiliki kelompok, dan solidaritas antar mahasiswa. Teori identitas budaya. Identitas budaya berbentuk melalui kebiasaan yang terus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun hidup di era globalisasi, mahasiswa tetap mempertahankan bahasa daerah sebagai bagian dari identitas mereka. Apakah ada fenomena lain yang mendukung hasil observasi ini? Ada. Menurut Quen Tejaraningrat, bahasa merupakan salah satu unsur kebudayaan universal yang dimiliki setiap masyarakat.
Sementara itu, Stuart Hall menjelaskan bahwa bahasa berperan penting dalam membentuk makna dan identitas budaya. Selain itu, berbagai penelitian mengenai alih kode, kode switching, dan campur kode mixing menunjukkan bahwa masyarakat bilingual sering mencampurkan dua bahasa dalam komunikasi sehari-hari sebagai bentuk penyesuaian terhadap situasi sosial maupun identitas kelompok. Hal ini sejalan dengan hasil observasi kami di lingkungan mahasiswa Universitas Pendidikan Mandalika. Dari pembahasan hari ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan bahasa Sasambo yang dicampur dengan bahasa Indonesia merupakan fenomena budaya yang masih hidup di Universitas Pendidikan Mandalika. Fenomena tersebut tidak hanya menjadi cara berkomunikasi, tapi juga mencerminkan identitas budaya, solidaritas sosial, serta kemampuan mahasiswa dalam menyusun bahasa sesuai konteks. Meskipun terdapat tantangan seperti kemungkinan terjadinya miskomunikasi dengan mahasiswa dari luar daerah, penggunaan bahasa campuran tetap memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan budaya lokal di tengah perkembangan zaman. Demikian pembahasan podcast kami mengenai budaya penggunaan bahasa Sasambo campur bahasa Indonesia di lingkungan mahasiswa Universitas Pendidikan Mandalika. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan kita mengenai pentingnya bahasa sebagai bagian dari kebudayaan sekaligus identitas masyarakat. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan. Saya Jani bersama Saya Alini Juliati. pamit undur diri. Sampai jumpa pada podcast berikutnya. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.